Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cahaya Ningrum dari kelas 12 IPS 4. Kali ini aku akan membahas materi mengenai akuntansi perusahaan dagang. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama kita harus tahu apa sih pengertian dari perusahaan dagang. Jadi, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan atau aktivitasnya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk terhadap barang tersebut. Jadi, pada perusahaan dagang, keuntungan atau laba kotor itu didapatkan dengan mencari selisih antara harga jual dengan harga pokok penjualan. Misalnya, sebuah toko kelontongan membeli produk dari grosir, lalu menjualnya kepada pembeli dengan mengambil keuntungan dari selisih harga beli dan harga jualnya. Nah, contoh dari perusahaan dagang ini adalah supermarket. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu menjual barang berbentuk fisik atau berwujud, memiliki persediaan barang serta dapat disimpan. Contohnya seperti makanan, kemudian pakaian, atau alat elektronik. Nah, sedangkan untuk perusahaan jasa itu hanya menawarkan layanan atau keahlian yang tidak berwujud fisik, tidak memiliki persediaan barang, kemudian tidak dapat disimpan, seperti potong rambut di salon, kemudian konsultasi, atau perbaikan kendaraan ke bengkel. Oke, selanjutnya di sini ada ciri-ciri atau karakteristik perusahaan dagang. Nah, yang pertama adalah menjual barang fisik. Kemudian yang kedua, memiliki persediaan barang. Jadi, perusahaan ini tuh harus menyimpan barang dalam jumlah tertentu untuk dijual kembali. Yang ketiga, transaksi pembelian dan penjualan. Terlibat dalam kegiatan pembelian barang dari pemasok dan juga penjualan barang kepada konsumen. Yang keempat, tidak mengolah barang. Jadi, barang yang dijual itu tidak diolah atau diproduksi ulang, hanya diperdagangkan saja. Yang kelima, menggunakan akun persediaan barang. Jadi, dalam perusahaan dagang ini memiliki akun khusus seperti persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan atau HPP. Yang terakhir adalah tujuan utama. Jadi tujuan utama dari perusahaan dagang ini adalah mencari keuntungan dari selisih antara harga beli dan harga jual barang. Kemudian kita masuk ke transaksi-transaksi perusahaan dagang. Nah, jadi transaksi adalah kegiatan ekonomi yang bersifat finansial. Pada umumnya, perusahaan dagang itu memiliki jenis transaksi perusahaan dagang yang bermacam-macam. Berikut ini kita akan membahas beberapa transaksi dagang yang lazim digunakan dalam perusahaan dagang. Yang pertama adalah pembelian barang dagangan atau purchases, yaitu transaksi pembelian barang oleh perusahaan dagang untuk dijual kembali. Barang ini dicatat sebagai persediaan dan dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Jika dilakukan secara tunai, maka pembelian barang secara langsung yang diikuti oleh pembayaran tunai. Sedangkan dengan pembelian kredit itu pembelian barang yang pembayarannya ditangguhkan. Nah, dalam sistem pembayaran di sini ada syarat-syarat pembayarannya. Tujuan dari syarat pembayaran ini adalah untuk mendorong konsumen agar melakukan pembelian barang dagangan dengan memberikan potongan harga atau diskon, sehingga meningkatkan jumlah penjualan. Yang pertama adalah N/30. Artinya, pembayaran dapat dilakukan selambat-lambatnya adalah 30 hari tanpa mendapatkan diskon atau potongan harga. Yang kedua adalah 3/10, N/30. Artinya, pembeli akan diberikan potongan harga sebesar 3% jika ia membayar kurang atau paling lambat 10 hari. Sedangkan pembayaran bisa dilakukan selambat-lambatnya adalah 30 hari setelah tanggal transaksi atau barang tersebut diperjualbelikan tanpa adanya diskon penjualan. Selanjutnya yang ketiga adalah 3/7, 1/14, N/30. Artinya pembeli akan mendapatkan diskon sebesar 3% jika pembayaran diselesaikan 7 hari setelah pembelian.
Dan pembeli akan dikenakan diskon sebesar 1% jika pembayaran dilakukan setelah lebih dari 7 hari tetapi tidak lebih dari 14 hari setelah pembelian barang dagangan. Dan pembayaran bisa dilakukan selambat-lambatnya adalah 30 hari setelah transaksi tersebut dilakukan tanpa mendapatkan potongan harga. Yang keempat adalah EOM atau End of Month. Persyaratan ini artinya bahwa pembayaran harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan atau pada bulan di mana transaksi tersebut terjadi. Selanjutnya di sini ada syarat-syarat penyerahan. Syarat penyerahan dalam perusahaan dagang adalah ketentuan yang mengatur tanggung jawab, biaya, dan juga resiko pengiriman barang dari penjual ke pembeli. Tujuannya untuk memastikan tanggung jawab dan hak antara penjual dan pembeli jelas selama proses pengiriman barang. Berikut ini ada beberapa jenis syarat penyerahan. Yang pertama adalah FOB Free On Board Shipping Point. Artinya pembeli menanggung biaya dan resiko mulai dari saat barang dikirim dari gudang penjual, seperti ongkos kirim dan juga resiko kerusakan selama perjalanan. Yang kedua adalah FOB Free On Board Destination. Penjual menanggung biaya dan resiko hingga barang tiba di gudang pembeli, seperti ongkos kirim dan resiko kerusakan hingga barang diterima. Dan yang ketiga adalah CIF, Cost Insurance and Freight, yaitu biaya pengangkutan, asuransi, dan pengiriman hingga pelabuhan tujuan adalah tanggung jawab dari pihak penjual. Nah, selanjutnya ada beberapa transaksi perusahaan dagang. Yang kedua adalah potongan pembelian atau purchases discount. Potongan pembelian memiliki fungsi untuk mencatat potongan harga yang diterima penjual. Umumnya berhubungan dengan penerapan pembayaran, misalnya pembayaran utang yang dilakukan dalam periode potongan. Yang ketiga ada retur pembelian dan pengurangan harga atau purchases return and allowances. Akun retur pembelian dan pengurangan harga memiliki fungsi untuk mencatat transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli kepada pihak penjual atau pengurangan harga yang telah disepakati oleh penjual. Yang keempat ada beban angkut pembelian barang yang dibeli atau freight-in. Beban angkut yang menjadi tanggungan pembeli akan dicatat pada akun beban angkut pembelian di sebelah debit dan akun kas di sebelah kredit. Sementara itu, beban angkut yang menjadi tanggung jawab pembeli dibayarkan secara langsung pada penjual dan dimasukkan pada faktur pembelian. Yang kelima, penjualan barang dagangan atau sales. Transaksi penjualan adalah transaksi utama untuk mendapatkan penghasilan dan komponen utama pembentukan laba. Apabila penjualan dilakukan secara kredit, setiap penjualan barang dagangan selalu dicatat pada akun penjualan di sebelah kredit dengan akun piutang di sebelah debit. Namun, untuk penjualan tunai, setiap penjualan barang dagangan menambah kas secara tunai. Kas dicatat pada akun kas di sisi debit dengan akun penjualan di sisi kredit. Yang keenam, penerimaan kembali barang dagangan yang dijual atau retur penjualan dan pengurangan harga atau sales returns and allowances. Akun retur penjualan dan pengurangan berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan kembali barang yang sudah dijual atau pengurangan harga yang diberikan kepada pihak pembeli. Transaksi retur ini dicatat dalam akun retur penjualan, termasuk kontra dari akun penjualan. Yang ketujuh adalah potongan penjualan atau sales discount. Akun potongan penjualan termasuk akun kontra dari akun penjualan. Potongan penjualan yang diberikan penjual akan dicatat pada akun potongan penjualan di sebelah debit dan akun piutang dagang di sebelah kredit. Selanjutnya yang kedelapan ada beban angkut penjualan atau transportation out atau freight out. Beban angkut penjualan terjadi karena penjual menanggung biaya pengiriman barang sampai tempat pembeli. Biaya ini dilaporkan dalam biaya operasional. Yang terakhir adalah persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan merupakan barang dagangan yang masih ada dan belum terjual. Jumlah barang yang tersedia di gudang tidak boleh kurang dari jumlah barang yang dibutuhkan.
Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan mengenai materi akuntansi perusahaan dagang. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.